Salam NKRI teman-teman semuanya. Bambang Wijoyanto, kuasa hukum 01 Anies Muhaimin, merasa keberatan ketika kubu 02 menghadirkan saksi ahli Profesor Edi Herits. Dia mengatakan, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Prof. Herits, akan memberikan keterangan. Setelah itu, dia meninggalkan ruang sidang. Menanggapi itu, Profesor Edi Herits menyebut Bambang Wijoyanto pernah meminta belas kasihan Jaksa Agung saat ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kita ketahui, Bambang pernah terlibat dalam kasus pemberian keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi. Bambang sebagai pengacara waktu itu menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Bambang ditangkap di kawasan Depok dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri dan diperiksa sebagai tersangka. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Namun status tersangka tersebut dideponering alias dibekukan sehingga kasusnya tidak dilanjutkan lagi. Tetapi status tersangka tersebut tetap melekat pada diri Bambang Wijoyanto seumur hidup. Melekat seumur hidup. Berikut ini penjelasan dari Profesor Yusril Iza Mahendra. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijoyanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Herits sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka dan kemudian beliau mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan dan pra-peradilannya menang, dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijoyanto itu sendiri. Ya. Beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Kubu 01 dan 03 paling kencang teriak soal etik, padahal mereka sendiri yang tak beretik. Ibarat rampok teriak maling. Dilihat dari kasusnya soal pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, jangan-jangan ini terulang lagi sekarang. Bisa saja Bambang mengulangi apa yang pernah dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh kubu 01, kan mereka tak layak menjadi saksi. Bukti-bukti yang mereka ajukan sangat lemah dan bahkan terkesan asal-asalan. Sehingga ketika ditanya, mereka kebingungan sendiri saat menjawab dan membuktikannya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!